Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini saya spesial banget pengen bahas LCGC. LCGC yang saya suka dan LCGC paling keren di kelasnya. Ini dia Honda Brio RS Automatic tahun 2022. Oke, kenapa saya bilang saya suka LCGC ini? Karena menurut saya LCGC ini punya desain yang sporty, khas anak muda banget. Dan mobil ini biasanya jadi bahan teman-teman buat balap drag, buat balap rally. Lebih enak aja, bahkan balap touring pun banyak yang pakai Honda Brio seperti ini, tapi manual bukan yang otomatis. Nah, di sebelah saya ini adalah Honda Brio RS, jadi tipe RS karena ada banyak tipe ya, dari S, E, RS, bahkan ada yang RS Urbanit, itu beda dengan body kitnya aja kayaknya, setahu saya. Tapi kalau yang tipe RS ini adalah tipe tertinggi di kelas Honda Brio. Ini Honda Brio RS tahun 2022 yang lampunya juga masih bohlam, tapi derailnya menggunakan LED, lampu sen juga bohlam, fog lamp juga bohlam. Dan yang membedakan sama Brio S dan E adalah dari bumper, velg, dan interiornya banyak yang berbeda dari RS. Dan untuk harganya RS tahun 2022, harga barunya itu mencapai 225 juta dan diskonnya juga sedikit ya kalau Honda, keluaran Honda. Karena setahu saya Honda Brio dulu diskon cuma 2-4 juta. Kalau waktu dulu tahun 2022, sekarang harga Brio udah naik dan bahkan hampir 300 juta. Gila, luar biasa banget. Oke, sekarang kita bahas mesinnya. Di mesinnya ini kelihatan bersih banget karena emang mobil ini mobil like new atau seperti baru, karena odonya juga masih 4000 km, mungkin sama pemilik sebelumnya jarang banget dipakai. Dan mesinnya terlihat bersih dan ompong ya, bagian sini, bagian sini. Jadi mesinnya ini 1200 cc 4 silinder SOHC iVTEC dengan tenaga 90 HP dan torsinya 110 Nm. Dan mobil ini adalah mobil irit karena mobil ini berlabel LCGC. Cuma butuh 1 liter bensin untuk jarak 16-17 km. Dan yang membedakan di samping mobil ini dari tipe SE dan RS adalah di bagian velgnya. Karena yang S dan E itu menggunakan velg yang satu warna dan menurut saya kurang racing. Kalau ini udah velg ring 15 racing dengan warnanya dual tone seperti ini. Bannya juga masih sangat tebel ya, masih kayak mobil baru. Terus untuk spionnya ini udah auto mirror dan retake mirror juga. Body kitnya juga sampai samping, depan, belakang juga dikasih diffuser. Nah, belakangnya ini sudah ada spoiler dengan stop lampnya. Stop lampnya juga masih bohlam. Kemudian di bagasi juga terlihat cukup sempit karena ini emang mobil hatchback 5 orang dengan bagasi yang seadanya seperti ini. Tapi muat untuk beberapa koper di sini ya, berapa koper kecil. Kemudian di bawahnya juga ada sensor parkir yang sudah include dari pabrikannya. Sekarang kita bahas di bagian interior atau bagian dalam mobil ini. Oke, jadi seperti ini ya gambaran kuncinya dari Brio RS. Jadi sama dengan S, S, dan E. Oke, di bagian samping ada beberapa yang berbeda. Kita copot aja. Jadi bagian samping dan depan dashboard ini ada yang bagian beda karena ada stitching warna oranye di bagian pintu, serta di bagian dashboard kisi AC dan dashboard kiri sampai kisi AC, serta ada juga di bagian depan kiri. Kemudian di bagian sini ada door pocket. Ini door pocketnya juga udah lumayan besar. Terus ada central lock, power door lock, power window-nya juga sudah auto, cuma di bagian kemudi aja. Terus untuk di sini pengaturan dari spion, auto, dan retract-nya. Sekarang coba kita nyalain mobil ini. Halus banget ya, kayak mobil baru. Odonya juga masih 4456, gila. AC-nya, mobil ini sudah mempunyai AC digital di bagian tengah dan entertain-nya juga udah lumayan lengkap. Kita kecilin dulu karena takutnya copyright. Nah,
di entertain juga sudah ada USB, Bluetooth audio, Spotify, bahkan udah ada Android dan Apple CarPlay. Jadi udah lengkap banget untuk mobil Honda Brio RS sekelas LCGC. Sudah ada kelengkapan kayak Android dan Apple CarPlay. Enak. Terus di bagian setir ini ada steering switch audio, AC digital yang ada cuma di S dan E kalau nggak salah, E dan RS, tapi S belum kalau nggak salah ya. Terus di bagian tengah ini ada 2 cup holder, power outlet, transmisi matic, handrem, setelah sudah ada cup holder juga satu sini. Situ kiri kanan juga satu-satu dengan door pocket juga sama. Hand gripnya di sini nggak ada, cuma ada di bagian penumpang depan dan bagian belakang. Untuk bagian sini laci penyimpanan juga sama aja seperti mobil-mobil lainnya. Oke, sekarang coba kita pindah ke belakang. Seperti apa Brio RS kalau kita duduk di bagian belakang. Oke, jadi menurut saya di bagian belakang ini cukup luas dengan panjangnya 3,8 meter, tingginya 1,4 meter, dan lebarnya 1,6 meter. Ini cukup lega dan nyaman karena dari legroom dan headroom ini masih cukup luas. Ini posisi mengendara saya ya di bagian depan sini. Masih cukup luas dan masih bisa diselonjorin sedikit lagi. Ini juga bisa cukup 3 orang tapi agak sempit dan nggak ada armrestnya, jadi biasa seperti ini ya. Terus untuk bantalannya ini ada 3 juga yang berfungsi untuk 3 orang di bagian belakang. Untuk di bagian belakang juga udah ada stretching warna orange-nya dan ada cup holder di kanan dan kirinya. Oke, saya rasa ini cukup LCGC yang desainnya keren, sporty, cukup luas dan safety-nya juga udah lumayan karena sudah ada ABS, EBD, airbag juga sudah ada. Jadi menurut saya ini lebih dari cukup untuk LCGC. Kalau harga 100-an ya, kalau udah hampir 300 mungkin saya rasa nggak worth it buat LCGC. Gila. Oke, gitu aja kali ini review LCGC yang menurut saya sporty dan lebih baik di kelasnya. Itu kalau menurut saya, karena menurut saya ini desain yang paling sporty di kelas LCGC dengan harga 100-an masih sangat worth it. Dan bensinnya juga cukup irit, transmisi juga menggunakan CVT, jadi oke banget lah. Oke, silakan kalian like, comment, dan subscribe, dan silakan kalian juga follow Instagram diongarage.id atau TikToknya diongarage.id. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.